aja baru selesai tadi share mod update ya, versi 4.19.1 punyanya Brotherhood ya, Brotherhood. Sekarang gue lagi santai aja sambil ngopi, kalau udah mau sama ngerokok juga ya. Oke, malam ini gue mau ngomongin apa ya? Ngomongin tentang yang lagi hits, yaitu tentang pesan atau yang masuk ke hampir semua driver ya, tentang apa sih penggunaan mod dan GPS. Tapi gue nggak mau menyinggung masalah GPS-nya. Gue cuma mau ngomongin caranya memilih mod yang baik itu kayak gimana gitu ya. Ada 3 yang gue mau sampein. Pertama, memilih mod yang baik dan benar, atau gini aja, pertama tentang mod itu apa ya, karena yang kedua baik buruknya menggunakan mod, ketiga memilih mod yang baik, yang bagus kayak gimana ya. Sebenarnya sih udah banyak yang bahas ya, dan ini juga udah banyak yang tahu, tapi gue gak ada salahnya lah, karena gue yakin nggak semua pasti driver itu tahu tentang apa yang mereka pakai gitu ya. Kalau mereka ada di pergaulan nanya-nanya ngobrol sih nggak masalah ya, tapi gue yakin juga masih banyak yang cuma pakai doang tapi nggak tahu gitu. Oke, jadi pengertian mod itu ya singkatan dari modifikasi ya. Modifikasi kan luas gitu. Modifikasi itu luas dan bukan hanya di aplikasi ya, hampir di semua sektor itu banyak yang dimodif ya. Termasuk orang aja, manusia aja yang bisa dimodif ya, kayak bisa jadi cowok bisa jadi cewek. Kayak yang hidungnya mancung, hidungnya pesek jadi mancung kan bisa gitu. Terus kalau di mod ya, di Gojek itu ya modifikasi. Jadi mod itu ya merubah, menambahkan, mengurangi yang udah ada. Jadi aplikasi yang resmi yang ada di Play Store itu dimodifikasi sedemikian rupa ya. Ada yang size-nya dikurangin, terus gimana caranya biar enak. Jadi ya modifikasi ya suka-sukanya yang modernnya gitu. Mod di Gojek tuh udah lama, hampir berapa tahun ke belakang lah, 4-5 tahun, gue juga kurang tahu ya. Legenda mod juga banyak, dari Naga Hitam, Buya Minang, XBT, terus dan lain-lain, banyak banget lah. Dan mungkin sekarang ini yang ada tuh mod itu ya modder yang generasi baru ya, karena yang lama-lama udah jarang ngeluarin aja. Jadi ya gitulah mod. Jadi ke bahasa gampangnya itu ya, lu punya kendaraan misalnya motor ya, lo kan males kalau ketemu standaran pabrik ya, pasti lo pengen rubah spionnya, rubah ganti bannya, peleknya lah, joknya lah, apa-apa kayak gitu aja sih. Oke, itu ya mod ya sekilas ya. Terus yang kedua, baik buruknya atau positif negatifnya menggunakan mod. Gue akan ngomong masalah ya jeleknya aja dulu ya, buruknya aja lah. Karena yang pertama buruk negatifnya itu ya udah pasti kan dilarang, negatifnya itu dilarang oleh pihak Gojek. Gue nggak tahu kenapa dilarang, padahal
pasti mod itu udah banyak membantu. Mod itu udah banyak membantu para driver selama ini. Mereka mempunyai aplikasi yang ringan, terus ada safety-nya juga, ya kan, bisa dipakai buat HP download juga gitu. Dan malah sekarang tuh ada nongol undang-undang ITE ya, malah disangkut-pautin ke undang-undang ITE. Jadi sih apresiasi karena setiap produk, setiap apapun yang ada di budaya itu udah pasti ada patennya gitu, seperti aplikasi atau apapun. Kenapa baru sekarang diributin gitu loh? Selama ini kemana aja gitu? Ya sekarang yang tadi gue bilang kayak misalkan motor bawaan standar pabrik, lu pengen rubah, ya kan, karena lu pengen modif velgnya, ganti bannya, joknya dan lain-lain, apakah lu harus izin ke pihak dealer ataupun ke pihak pabrikan atau produsennya gitu. Lu pakai Honda, lu harus ngomong dulu ke orang Jepangnya gitu bahwa lu mau ngerubah motor lu gitu. Atau lu punya HP lah, paling gampangnya yang sering dipegang tiap hari, kayak Xiaomi gitu. Lu punya Xiaomi, apa gua harus laporan ke pihak Xiaomi bahwa gue sinyal gue jelek, atau email gue hilang, atau gue mau custom room, apa gue harus laporan ke pihak Xiaomi bahwa gue harus mau ngerubah handphone mereka. Makanya mereka cuma adanya UBL doang gitu. Itu tuh mencegah orang mau modifikasi motor HP tersebut, paling segitu aja. Selebihnya sih enggak. Jadi kalau mau diterapin aturannya berapa ratus orang, berapa ribu orang, atau bahkan berapa juta orang, ini kan menyangkut masalah orang yang menggunakan produk tersebut di seluruh dunia. Ya gue sih nggak mau tentu masalah ranah hukumnya lah, karena gue orang nggak paham tentang hukum. Tapi yang jelas kalau mau diterapin ya benar-benar diberlakukan dengan seadil-adilnya gitu. Dan mod juga selama ini kan juga banyak membantu para driver yang ada berubah menjadi modder, atau mereka mendirikan member, mereka dapat penghasil untuk menghidupi keluarga mereka. Dia membantu juga banyak para driver gitu. Ya itu baik buruknya ya. Terus buruknya ketika mod itu dimodif, kadang-kadang ya terjadi bugs ya, kayak mau moto nggak bisa, ngecat nggak bisa gitu ya. Namanya barang bukan ori ya, kalau mod kan KW keduanya dari ori ya, pasti kalau dia nggak maksimal modalnya untuk modnya, pasti akan terjadi error gitu. Itu kerugiannya gitu. Itu salah satu negatif yang menggunakan mod gitu. Nah yang kalau positifnya sih udah pasti, kalau mod itu di non-root itu berasa banget. Jadi lu nggak perlu oprek HP lu nggak perlu mikirin modul macam-macam buat HP lu tinggal pakai mod itu, lu bisa ngetik gitu ya. Dan itu banyak banget yang udah pakai. Ribuan ya. Jadi mempermudah gitu kalau mod itu. Dan kadang kan udah model-modelnya udah di dalamnya udah diubah lah, untuk masalah pinnya, untuk masalah GPS-nya atau gimana lah, banyak downloadan macam-macam lah, ditambahin safety.
diganti accentnya, gambarnya, lain-lain semuanya ya kan. Jadi sebenarnya lebih banyak manfaatnya gitu. Jadi kalau mod itu dilarang ya, itu aneh juga sih. Kita lari ke apa, ke Opik untuk pixel ya. Opik gitu, dengan fiktif. Ya, pakai ori juga bisa, pakai Opik Opik juga bisa pakai ori, nggak usah pakai mod. Ya, Joko Time. Oke, itu baik buruknya menggunakan mod ya. Nanti kalau misalkan lo punya penilaian lain, lo bisa tulis di bawah aja. Terus apa tadi, cara memilih ya, memilih mod yang baik dan benar itu ya, lo pertama ya, lo harus tahu moddernya siapa ya. Lo dapet ini di forum apa. Yang ketiga, lu cek track recordnya. Yang keempat, lu lihat juga reviewnya dari mod tersebut. Jadi keempat hal ini yang bisa menentukan lu layak apa enggak lu pakai. Ya kan, di tele, di FB ataupun di YouTube kan banyak yang share tutorial semuanya. Tinggal dilihat aja. Gitu. Apalagi di tele kan banyak tuh yang officialnya. Jadi grupnya apa, dia ngeluarkan mod itu, entah mod free atau mod berbayar, gue nggak apa-apa gitu. Jadi gampangnya gitu aja, lu cara memilih mod yang baik. Yang tadi gue ulang lagi ya, siapa moddernya, lu harus tahu track recordnya, jam terbangnya dia ya kan, siapa moddernya. Kedua, di mana mod itu di share, di luar grup itu kah atau di dalam grup itu kah ya kan. Yang ketiga, aduh apa tadi gue lupa ya, itulah, jangan lupa juga reviewnya dari teman-teman lo yang udah pernah pakai gitu. Jadi sebelum lo install, lo tanya gitu, gimana nih mod ini gitu, enak gak gitu. Tapi yang jelas mod itu bukan, jadi gimana ya, mod itu unik karena di gua lancar, enak dipakai, belum tentu juga dipakai temen lo tuh bisa enak lancar juga, karena tergantung akun lo ya kan, tergantung HP lo, tergantung cara main lo gitu, tergantung lokasi lo juga gitu. Jadi mod tuh seperti kayak untung-untungan gitu, di gua bagus, di orang belum tentu gitu. Jadi gua pikir itu aja lah sekilas tentang cara memilih mod yang baik ya. Dan pesan gue sih, kalau lu udah jelas dilarang tuh ya mod dan FGPS ya, tuyul, genderuwo, apalah namanya ya, udah dilarang. Tapi gue yakin setiap apa yang jadi kebijakan Gojek itu nggak ada yang bisa menahan. Tapi gue yakin motor jalanan nggak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha mencari celah gimana caranya tetap akan bisa dipakai mod, bisa pakai mod dan bisa pakai tuyul. Karena ini kan tantangan kedepannya, bukan hari ini dan besok itu bukan suatu hal yang mudah buat para modder gitu. Maka gue sangat apresiasi, gue sangat menghormati, menghargai mereka yang masih mau share mod gratis ya, mod yang gratis, FGPS yang gratis, mereka masih mau share. Gue sangat hormati itu gitu, walaupun itu berbayar ataupun gratis. Buat gue itu bukan masalah, yang penting intinya lu masih mau berbagi gitu ya kan. Dan terakhir, lebih hati-hati aja. Iya, ada notif baru ya, jadi harus hari ini ya, harus update yang terbaru ya. Jadi kalau nakal bandel tuh dia logout sendiri ya akunnya ya. Gue juga tadi sempat sekilas baca sih,
ya. Jadi kalau lu apa sih nggak update versi yang terbaru dari sekian jam itu, kalau lu masih ngeyel di versi sebelumnya, lu akan kena lokot otomatis ya, di lokot dari pihak Gojeknya kalau nggak salah ya. Gue juga nggak baca detailnya, tau lah gue nggak paham lah, makin kemarinnya makin nggak ini gitu. Nah gue sekarang coba udah inilah mengundurkan diri, mulai gue pensiun aja untuk bikin mod pribadi. Gue nggak mau, gue mendingan share mod orang aja, ataupun ke tutorial lain aja lah, kenal dengan ojol gitu. Jadi makanya gue dari kemarin udah melihat gelagatnya bahwa makin berat, karena nge-share mod itu para modder itu bukan mereka nggak deg-degan gitu, mereka nggak deg-degan gitu, nge-share bagi-bagi mod gitu kalau taruhannya akun gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama yang mereka buat ya pasti yang ditanyain, disalahin yang misalnya kayak gini ya tadi ya tembung gitu. Makanya gue mendingan jadi user aja sekarang lah, jadi pemakai aja, penikmat aja lah, dibanding user gitu, pembuat gitu. Juga ngerasain